Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Pada sore hari ini kita masuk yaitu ma yukrahu fi'luhu fi sholat. Apa saja yang dimakruhkan yang dilakukan di dalam sholat, atau perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang makruh yang dilakukan di dalam sholat. Dan tentunya jamaah sekalian dalam masalah ibadah ini hukum aslinya itu adalah haram sampai kemudian datang dalil yang menyatakan itu adalah bolehnya. Maka semua ucapan dan perbuatan di dalam sholat itu tidak boleh kita lakukan. Kecuali memang ada dalil yang membolehkan atau yang memerintahkan. Maka nanti perkara-perkara yang dibolehkan pun juga di dalam sholat, itu pun juga harus datang dengan dalil. Adapun yang datang dalil yang melarang, maka itu tidak boleh kita mengerjakan. Apakah itu nanti hukumnya itu adalah haram atau pembatal, atau termasuk juga di dalam perkara yang makruh. Adapun perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sholat, yang pertama adalah al-abas. Al-abas bis-saub atau bil badan li ghairi hajat. Adalah bermain-main dengan as-saub, dengan pakaian. Bermain-main dengan pakaian apa saja yang kita pakai ini, itu tidak boleh kita bermain-main. Apakah yang kita bermain dalam sholat itu adalah baju, apakah itu celana, sarung, peci, atau kemudian jam tangan yang kita pakai, atau ikat pinggang, atau dompet, atau HP yang kita gunakan, atau apa sajalah yang kita gunakan. Misalnya cincin yang kita pakai, itu pun juga adalah apa? Jangan sampai kita bermain-main. Jadi ketika sholat bermain-main dengan cincin, bermain dengan jam tangan, bermain-main dengan dengan pakaian, dengan pecinya, maka semua hal itu adalah termasuk yang dilarang. Au bil badan, atau bermain dengan badannya. Bermain-main dengan badannya. Jadi badannya misalnya kita katakan ya mungkin menggeliat, atau mungkin badannya terlalu banyak bergerak, atau bermain dengan badannya dengan cara kemudian memegangi dengan tanpa hajat tentunya, dengan tanpa hajat. Dalil yang menunjukkan bahwa larangan kita bermain-main dengan baju, dengan yang kita pakai atau badan tanpa ada hajat adalah hadits an Mu'aikib radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul yusawwi at-turaba haitsu yasjud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yusawwi at-turab, yang dia meratakan tanah haitsu yasjud, ketika dia sujud. Di mana ketika dia sujud waktu itu adalah sholat di padang pasir. Sholatnya di pasir yang belum ada keramik, belum ada lantai, belum ada. Mereka sholat dan mereka kemudian mengusap tanah, meratakan tanah ketika sedang sujud. Apa kata Nabi SAW? Waqal idza kunta fa'ilan, jika kamu melakukan perbuatan itu fawahida, maka cukup sekali itu saja. Cukup sekali itu saja, maka artinya apa? Jangan diulangi. Itu kalau tanpa hajat. Tapi kalau di situ ada hajat, misalnya kalau kita sujud nanti mengenai kepala, mengenai jidat yang kemudian nanti akan mengganggu atau kemudian dia akan tersakiti dengan gangguan tersebut, maka boleh dia meratakan. Itu kan ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat atau bermain-main hanya karena
debu, akhirnya kemudian dia tiup atau kemudian dia ratakan, dia usap dulu dengan pakaiannya atau ambil tisu atau ambil sapu tangan kemudian dia usap, maka ini adalah termasuk bermain-main. Karena itu tidak ada hajat. Atau ya kita katakan pakaian termasuk juga adalah badan. Adalah badan. Misalnya dia bermain dengan tangannya, bermain dengan kupingnya, bermain dengan kepalanya, atau bermain dengan kakinya, dan seterusnya. Yang kedua, perkara yang tidak disukai yang kedua, ya, atau yang makruh adalah al-ikhtisar. Ikhtisar adalah berkaca pinggang. Meletakkan kedua tangan itu di atas pinggangnya. Atau juga dalam pendapat yang lain bahwa yaitu adalah meluruskan tangannya. Jadi tidak meletakkan tangan di atas telapak tangan kanan tidak diletakkan di atas punggung tangan kiri. Jadi dia membiarkan tangannya itu lurus ke bawah. Atau dia berkaca pinggang. Ini adalah termasuk perbuatan yang makruh di dalam sholat. Wahuwa al-ikhtisar itu adalah wahuwa yada'al musalli yadahu ala khasiratihi. Adalah seorang yang sholat itu meletakkan tangannya di atas khasirah, di atas pinggangnya. Dalil yang menunjukkan larangan ini adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nuhiya ayyusalli ar-rajulu muhtasiran. Adalah telah dilarang seorang itu sholat muhtasiran, itu dalam keadaan berkaca pinggang. Jadi Nabi SAW melarang kita sholat itu dengan berkaca pinggang. Atau termasuk perbuatan yang makruh adalah membiarkan kedua tangan itu lurus ke bawah. Jadi ketika berdiri, yang sunnahnya itu adalah mengangkat tangan, takbir, Allahu Akbar, kemudian meletakkan telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri di atas dada, bukan kemudian diluruskan. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang makruh yang ketiga adalah raf'ul basar ilas sama. Adalah mengangkat kepalanya ke atas. Jadi mengangkat kepalanya ke atas, melihat ke atas. Jadi mengangkat kepalanya itu didongakkan ke atas. Nah, ini adalah termasuk perbuatan yang makruh. Kalau dia lakukan itu adalah kesengajaan dan mengatakan bahwa mengangkat kepala ini adalah boleh, maka itu adalah perbuatan yang haram. Ini adalah perbuatan yang haram. Tapi kalau karena mengangkat tapi tidak ada keyakinan bahwa itu adalah boleh, maka ini adalah ini termasuk perbuatan yang makruh. Dalil yang menunjukkan larangan mengangkat kepala, larangan mengangkat pandangan itu ke atas adalah hadits Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'ai fi shalah ila sama au la tukhtafanna absaruhum. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah suatu kaum itu betul-betul berhenti an raf'ihim absarahum, mengangkat pandangan-pandangan mereka inda ad-doa, ketika berdoa, fi shalah, di dalam salat, ila sama, ke langit. Jadi tidak boleh Nabi SAW hendak kita berhenti. Nabi SAW melarang hendaknya kita berhenti itu mengangkat kepala sampai melihat ke atas ketika di dalam salat. Kalau tidak, au la tukhtafanna absaruhum, kalau tidak maka pandangan-pandangan mereka itu akan dipadamkan, atau akan kita katakan, atau akan betul-betul pandangan-pandangan itu tidak akan dikembalikan. Dan ini termasuk ancaman bagi mereka yang suka mengangkat kepalanya itu adalah ke atas ketika sedang sholat. Kenapa? Karena kemarin sudah kita sebutkan bahwa pandangan mata itu adalah hendaknya selalu tertuju di tempat sujud. Pandangan mata itu adalah di tempat sujud. Kemudian yang keempat, perkara yang makruh yang keempat adalah al-iltifat li ghairil hajah. Iltifat, menoleh, li ghairil hajah, tanpa ada hajat. Para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala,
Al-iltifat itu ada 3. Iltifat itu ada 3. Ada yang iltifat dengan mata saja, melirik. Jadi matanya saja yang melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah matanya. Itu namanya iltifat. Jadi iltifat dengan mata. Yang kedua iltifat dengan wajah. Dengan wajahnya. Jadi wajahnya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Dan yang ketiga iltifat itu adalah iltifat wajah dengan badan. Jadi wajahnya dengan badannya ikut. Ini adalah kita katakan 3-tiganya ini adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai atau perbuatan yang makruh di dalam sholat. Itu kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat maka tentunya itu adalah dibolehkan. Misalnya apa? Dia melirik, dia pas melirik karena di situ ada anaknya yang lagi jatuh nangis, atau mungkin dia wajahnya dia menengok ke belakang karena ada sesuatu yang membuat dia berpaling, kemudian atau misalnya dengan badannya, maka ini adalah termasuk kalau ada hajat maka itu dibolehkan. Adapun dalil yang menunjukkan larangan adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqal, Nabi SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Ini adalah apa? Maka hati-hati bahwa orang yang iltifat, suka menoleh, maka ketahuilah bahwa itu adalah syaitan yang telah berusaha untuk menarik pandangannya, atau menarik wajahnya, atau menarik badannya dan wajahnya dan matanya agar kemudian berpaling dari tempat sujud. Maka ini adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai. Kemudian yang kelima, perbuatan yang makruh yang kelima adalah an-nazar ila ma yulha. Nazar ila ma yulha, melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan dia dari sholatnya. Jadi melihat kepada sesuatu yang melalaikan. Maka ini adalah juga hendaknya kita perhatikan jamaah sekalian. Ketika kita sedang sholat, maka betul-betullah pandangan kita itu hanya tertuju ke tempat sujud. Jadi fokuskan. Termasuk fokuskan pandangan mata kita itu hanya ke tempat sujud. Jangan sampai pandangan mata ini kita berpaling dari tempat sujud. Misalnya apa? Kita melihat melalaikan. Kita melihat sarung yang ada di depan mata kita. Di depan kita ada yang sarungnya itu kemudian dia memakai merek tertentu. Kemudian kita mengatakan kenapa kok tidak memakai misalnya sarung ini. Kenapa kok dia pakai sarung itu misalnya. Atau misalnya kita melihat pakaiannya seseorang yang bisa melalaikan. Kebetulan kita melihat ada baju kaos yang bertuliskan. Dia berusaha untuk membaca tulisan yang ada di baju tersebut. Di baju yang ada di hadapannya. Atau dia melalaikan, dia melihat yang melalaikan, misalnya dia melihat kaligrafi di masjid. Ada tulisan Arab, kaligrafi. Yang dia berusaha untuk bisa membaca, ini kira-kira bacanya apa, padahal dia sedang sholat. Ini termasuk perkara-perkara yang melalaikan dia dari sholatnya. Atau dia memperhatikan misalnya di mihrab atau di dinding-dinding masjid, di situ ada gambar-gambar, ada kalender, ada apa semua yang kemudian dia memperhatikan. Atau dia melihat di situ ada jam sholat, jam apa kemudian dia perhatikan. Ini termasuk perkara-perkara yang melalaikan dia dari sholatnya. Makanya para ulama menyatakan bahwa hendaknya masjid itu hendaknya selalu dibersihkan dari gambar-gambar atau dari tulisan-tulisan. Hendaknya jangan sampai dari tulisan-tulisan itu yang kemudian membuat kita jadi terganggu di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di pakaian yang pakaian itu ada corak, ada bercorak warna-warni. Pakaian corak warna-warni ini itu adalah pakaian yang diberikan oleh Abi Jaham. Jadi Abi Jaham pernah memberikan baju kepada Nabi SAW yang itu adalah baju bercorak tapi halus. Dan yang kedua itu polos tapi kasar. Kemudian Abi Jaham memberikan yang halus tapi itu adalah bercorak. Dan Nabi SAW ketika memakai pakaian tersebut, faqal, begitu selesai sholat, Nabi SAW mengatakan sagalatni a'lamu hadihi. Artinya apa? Baju saya ini itu telah melalaikan, telah mengganggu saya di dalam sholatku. Atau telah melalaikan saya, telah menyibukkan saya dengan pakaian itu, atau corak-corak gambar ini, itu telah melalaikan saya dari sholatku ini. Idhabu biha. Maka kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Waktuni biha ila Abi Jaham. Waktuni bi ambijaniyah. Dan ambilkan yang ambijaniyah. Ambijaniyah itu adalah pakaian yang satunya, yang polos, tapi itu adalah kasar. Maka ini adalah termasuk hati-hati dengan apa namanya kita melalaikan. Jadi jangan sampai pandangan mata kita itu berpaling dari hal-hal yang bisa melalaikan kita di dalam sholat. Apakah itu dengan pakaian yang kita liatin, kita memperhatikan bajunya, coraknya kita perhatikan, atau kemudian kita memperhatikan baju orang lain, maka ini adalah jangan sampai kita melihat kepada hal-hal yang bisa melalaikan kita dari sholat. Kemudian yang keenam, termasuk perkara yang makruh yang keenam adalah as-sadal. As-sadal yaitu adalah apa? As-sadal adalah melilitkan kain ke seluruh tubuhnya. Jadi kain itu dililitkan di tubuhnya sampai kedua tangannya pun juga terlilit. Jadi dia melilitkan kain itu di badannya sampai kemudian kedua tangannya pun juga ikut terlilit. Sehingga ketika dia ruku dan sujud, dia tidak bisa sempurna. Dia akan terganggu dengan lilitan yang ada. Ini namanya sadel. Ini adalah termasuk, atau as-sadel juga adalah membiarkan. Jadi misalnya apa namanya kain dibiarkan yang ada di pundak, membiarkan kain berada di pundak, tidak di apa namanya di yang kanan diletakkan di pundak kiri, yang kiri diletakkan di pundak kanan. Tapi dia membiarkan, ini juga namanya as-sadel. Ini adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai. Dan kata beliau yang ketujuh adalah watagatiyatul fam. Demikian juga adalah menutup mulut. Menutup mulut juga adalah termasuk perkara yang makruh. Itu kalau kita katakan tidak ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka ini adalah tidak dibolehkan. Tapi kalau di situ ada hajat, misalnya apa seperti kondisi sekarang ini, kita mengharuskan dengan misalnya memakai masker, mengharuskan, padahal aslinya masker itu adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai ketika sedang sholat. Tapi karena ini adalah kondisi keadaan yang memungkinkan untuk kemudian memakai masker, maka dia sholat dengan memakai masker. Adapun dalil yang melarang menutup mulut ketika sedang sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan, walaupun nanti perempuan itu ada perlu rincian, kalau dia bersama dengan jamaah laki-laki, boleh dia menutup mulut hidungnya. Tapi ketika dia bersama dengan perempuan, maka hendaknya dalam kondisi terbuka. Dalil yang menunjukkan larangan as-sadal dan larangan menutupi mulut adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadal. Rasulullah SAW melarang as-sadal fi shalah, di dalam salat. Jadi as-sadal tadi adalah apa? Melilitkan kain itu ke seluruh tubuhnya, bahkan kedua tangannya pun juga ikut terlilit. Wa ayyughatiya ar-rajulu fahu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu adalah menutup mulutnya. Jadi menutup mulutnya. Apakah dia menutup mulutnya di dalam sholat itu dengan masker atau dengan sorban yang
sorban, atau mungkin bagi wanita yang memakai cadar, atau kemudian dia menutupi sholat dengan mulutnya, dengan tangan. Nah, dia menutupi mulutnya dengan tangannya sampai selesai sholat, maka itu adalah termasuk perbuatan. Karena ini adalah apa? Mestinya tangan itu adalah posisi tangan itu adalah kita tempatkan pada posisinya. Sementara tangan itu di mulut, itu bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya. Kecuali kalau nanti akan ada pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan yang dibolehkan. Yaitu adalah ketika menguap. Ketika menguap maka dia berusaha menutup mulutnya dengan tangannya. Maka ini adalah dibolehkan. Tapi ketika tidak ada hajat, maka menutup mulut dengan tangan itu adalah termasuk perbuatan yang makruh. Kemudian yang ketujuh, termasuk perbuatan yang makruh yang ketujuh adalah tasa'ub. At-tasa'ub adalah angop. Jadi menguap ini adalah termasuk perbuatan yang termasuk yang tidak disukai di dalam sholat. Makanya dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jadi kalau salah seorang, Nabi SAW bersabda, kalau salah seorang dari kalian itu mau sholat dan ngantuk di dalam sholat, maka ya sudah dia tidur, hendaklah dia tidur. Artinya jangan dia sholat, dia tidur terlebih dahulu sejenak, supaya rasa kantuk itu hilang. Kemudian setelah itu boleh dia mengerjakan sholat sesudahnya. Dan ini sebenarnya dalil juga nanti menunjukkan kepada kita, termasuk perkara-perkara atau uzur, alasan-alasan yang membolehkan dia meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Yaitu adalah ngantuk yang sangat. Ketika dalam kondisi ngantuk, maka adalah dia tidur. Jadi hendaknya dia tidur. Sebab kalau dia sholat sambil ngantuk, maka justru nanti akan membahayakan bagi dirinya. Artinya membahayakan bagi dirinya itu adalah apa? Boleh jadi apa yang dia ucapkan itu bukan ucapan-ucapan di dalam sholat. Maka ini adalah menguap. Disebabkan menguap ini adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Maka hendaknya dan Nabi SAW memberikan solusi bagaimana caranya supaya ketika dalam kondisi ngantuk ini, angop ini, ketika dalam kondisi menguap ini adalah Nabi SAW adalah dengan beberapa cara. Apakah dengan cara yang pertama kita menutup mulut kita dengan tangan? Kita menutup mulut kita dengan tangan. Apakah kita berusaha menutup mulut kita dengan tangan? Atau kita menutup mulut kita dengan misalnya ambil sapu tangan, ambil tisu. Atau kemudian dengan mulutnya sendiri yang berusaha untuk tidak terbuka lebar. Jadi ketika mau menguap, mulutnya dia berusaha untuk menahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qal, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tasa'ubu fis shalah minasyaiton, menguap di dalam sholat itu termasuk perbuatan syaitan. Ini adalah termasuk perbuatan syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menguap, falyaqdhim mastata'a, maka adalah dia berusaha menahan semampu dia. Artinya dia menahan mulutnya supaya tidak terbuka lebar, atau dia menahan dengan tangannya supaya tidak terbuka lebar. Ini adalah, dan ini tentunya jamaah sekalian, dan ini bukan hanya di dalam sholat. Jadi bukan hanya di dalam sholat. Jadi adab ini, menguap ini, ketika menguap kita berusaha menutup mulut. Ketika menguap menutup mulut, atau dengan mulut kita sendiri yang berusaha menahan, itu bukan hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun juga adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, termasuk perbuatan yang makruh yang berikutnya adalah yang ke-8, al-busaqu jihatal qibla au ayyamini. Al-busaq, meludah ke arah kiblat, atau kita meludah di sebelah kanan. Ini adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Adabnya itu adalah kalaupun terpaksa pengen meludah di dalam sholat, terpaksa kita pengen meludah di dalam sholat,
Maka kita lihat, kalau tempat sholat, tempat yang kita sholat ini adalah bukan keramik, bukan lantai, bukan karpet, bukan yang lain. Misalnya kita sholat di padang rumput, atau sholat di padang pasir, atau sholat di tanah, maka meludahlah di kiri bagian bawah. Jadi kalau pengen terpaksa meludah, maka meludahlah di sebelah kiri bagian bawah. Itu pun kalau kita kondisi tadi melihat kalau lantainya itu bukan lantai keramik, karpet, dan sebagainya. Jadi kalau kita sholat di padang pasir atau sholat di tanah, maka sudah dia meludah sebelah kiri bagian bawah. Tapi kalau misalnya lantai, kita pengen meludah, kemudian di situ adalah lantai, ada karpet, kemudian lantai bersih, maka meludah itu di baju. Meludah itu adalah di baju, di kiri bagian bawah. Jadi kita meludah di baju, setelah bajunya itu dilipat, dilipat supaya ludahnya tidak sampai netes ke bawah. Jadi kita hanya melipat, itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menunjukkan larangan, kenapa kok kita tidak boleh meludah sebelah di hadapan? Karena kita sedang sholat. Sedang sholat ini kita sedang bermunajat, sedang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita sedang sholat, kita meludah di depan kita. Demikian juga meludah di sebelah kanan juga tidak boleh. Kenapa? Karena di kanan dan kiri kita ini sebenarnya ada dua malaikat. Ada malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai juga, ini adalah termasuk, jangan sampai kita meludah di sebelah kanan karena di situ ada malaikat. Kalaupun misalnya juga ketika berjamaah juga kita tidak boleh meludah di sebelah kanan. Kalau misalnya di sebelah kanan kita ada orang. Di sebelah kiri kita juga tidak boleh meludah kalau di sebelah kiri kita itu ada orang. Maka adalah apa? Adab yang diajarkan oleh Nabi adalah meludah ke kiri bagian bawah. Atau kalau enggak di baju, kalau enggak ambil tisu kemudian apa? Mengambil tisu kemudian meludah di tisu. Kemudian dikantongin. Maka ini adalah termasuk perbuatan yang dibolehkan. Maka ini juga termasuk adab yang perlu kita perhatikan, bahwa meludah ini jadi bukan hanya di dalam sholat ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan hanya di dalam sholat, tapi hendaknya juga di luar sholat. Hendaknya juga di luar sholat. Ketika kita misalnya berada di jalan, di luar rumah, kita berada di luar rumah, maka hendaknya kita selalu memperhatikan arah kiblat. Kita selalu memperhatikan di mana kiblat kita. Jangan sampai ketika kita pengen meludah ke arah kiblat, maka meludahlah ke sebelah kiri bagian bawah. Tapi meludahlah ke kiri. Kalaupun misalnya kita arah ke barat, kita berjalan arah ke barat misalnya, kita pengen meludah, maka meludahlah di sebelah kiri bagian bawah. Jangan sampai kita meludah di hadapan, di kiblat, atau kemudian kita meludah di sebelah kanan, di sebelah kanan. Maka ini adalah termasuk jadi adab. Jadi bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-busaqu jihatal qiblah khati'ah, bahwa meludah ke arah kiblat itu adalah termasuk dosa. Jadi meludah ke arah kiblat adalah termasuk dosa. Dalil yang menunjukkan larangan meludah ini adalah hadits Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza qama yusalli, apabila dia berdiri salat, fa innallaha tabaraka wa taala qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu ada di hadapan dia. Dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah dia meludah di hadapannya. Jangan meludah di hadapannya. Wala yaminihi, jangan juga meludah di sebelah kanannya. Waliyabsuq ayyasarihi, maka adalah dia meludah di sebelah kirinya, tahta rijlihil yusra, di bawah kakinya yang kiri. Artinya meludah di kiri bagian bawah. Meludah di bagian kiri bagian bawah. Fa in ajilat bihi badira, kalau memang ludah itu sudah memang harus keluar, dari terpaksa dia harus keluar ludah ini, tidak bisa kita menahan, maka apa kata Nabi SAW? Falyakul bi thawbihi hakadha. Maka Nabi SAW memberikan teori dan praktek. Begini loh caranya. Setiap ada kalimat falyakul
bisaubihi hakadha atau falyakul hakadha. Jadi kalau ada dalam hadis kita dapati ucapan dari Nabi SAW seperti itu, maka ketahuilah itu adalah teori dan praktek. Jadi Nabi SAW mempraktekkan begini loh caranya, sambil meludah di bajunya, kemudian meludah, kemudian summa tawasaubahu, kemudian beliau melipat bajunya, summa tawasaubahu ba'dahu ala ba'd. Artinya dia melipat bajunya sehingga ludahnya itu tidak sampai menetes ke bagian bawahnya. Tapi ini adalah jadi kalau meludah itu hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita meludah karena kalau kita menyatakan bahwa meludah karena kiblat itu adalah boleh, padahal Nabi SAW mengatakan bahwa meludah karena kiblat itu adalah dosa, maka ini adalah apa? Ini kita jatuh dalam bukan hanya perkara yang makruh, tapi itu jatuh dalam perkara yang diharamkan. Artinya dia telah membuat satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kesembilan, termasuk perbuatan yang makruh yang kesembilan, yaitu adalah tasbikul asabi. Tasbikul asabi, tasbik itu artinya ini adalah menjalin. Jadi memasukkan jari jemari tangan kanan ke dalam jari jemari tangan kiri. Ini namanya tasbih. Maka ini adalah termasuk yang tidak disukai, baik itu sebenarnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka ini adalah dibolehkan di luar sholat. Itu dalam kondisi kita katakan secara umum, di luar sholat ini adalah dibolehkan. Tapi kalau itu di dalam sholat atau ketika mau sholat, maka itu jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah termasuk, jadi ketika mau sholat misalnya, ada orang mau sholat seperti ini, maka itu kan tidak ada, itu termasuk menyerupai dengan orang-orang kufar. Orang-orang Yahudi atau orang Nasrani ketika melakukan sembayangan, mereka itu adalah sembahyang dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi tasbih. Maka ini adalah termasuk larangan bagi kita menyerupai mereka. Ini adalah dilarang. Ya kan? Tapi kalau di luar sholat, maka ini adalah dibolehkan Allah Ta'ala a'lam. Apakah kita tasbih menjalin itu dengan seperti ini, atau kita menjalin itu adalah seperti ini? Maka ini juga adalah termasuk kita katakan ketika di dalam sholat, maka ini adalah perbuatan yang dilarang. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian berwudu fi baitihi, di rumahnya, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi sholatin, maka dia terhitung di dalam sholat hatta yarji'a, sampai dia pulang. Ini termasuk keutamaan, kita katakan keutamaan mendatangi sholat berjamaah di masjid. Maka pahala yang diberikan itu sama dengan apa? Dia berangkatnya sampai dia pulangnya itu terhitung sholat, walaupun dia tidak sholat. Maksudnya walaupun dia tidak mengerjakan sholat sunnah sebanyak itu. Fala yakul hakadha. Fala yakul hakadha. Artinya kalau ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ada kalimat ini fala yakul hakadha, artinya itu adalah teori dan praktik. Begini loh. Begini. Wasabbaka baina ashabihi. Jangan kalian seperti ini. Wasabbaka, kemudian Nabi SAW tasbih, memasukkan jari jemari tangan kanan ke dalam jari jemari tangan kiri. Artinya ketika mendatangi masjid jangan seperti ini. Dan apalagi ketika sedang sholat. Tapi ini adalah termasuk perbuatan yang makruh di dalam sholat. Kemudian yang ke-10 termasuk perbuatan yang makruh di dalam sholat adalah kafus sya'ar. Kafus sya'ar wassaw. Kafus sya'ar adalah menahan rambut, wassaw, dan juga menahan pakaian. Jadi menahan baju, menahan pakaian, dan juga menahan rambut. Jadi misalnya ketika sedang sujud, rambutnya dipegangi supaya dia bisa sujud, maka ini termasuk perbuatan yang tidak, karena ini bukan perbuatan di dalam sholat. Jadi menahan rambut ini kan bukan termasuk perbuatan di dalam sholat. Atau kemudian bajunya ditahan
bajunya ditahan supaya dia bisa sujud dengan ujung bajunya, maka ini adalah termasuk, ya kita katakan adalah itu termasuk menahan. Atau juga dalam bahasa yang lain, misalnya kayak kalau melinting baju di dalam sholat, ini termasuk bermain-main. Nah, karena tidak ada hajat. Tidak ada hajat melinting baju, kecuali kalau memang bajunya itu sampai menutupi seluruh kedua tangannya. Kalau dia menutupi seluruh kedua tangannya, maka boleh dia melipat, tapi itu sebelum sholat. Tapi ketika di dalam sholat, maka ini adalah melinting baju ini adalah termasuk, ya kita katakan itu masuk dalam kategori makruh yang pertama, yaitu bermain-main dengan pakaian, pakaiannya, melinting. Tapi kalau menahan, jadi pakaiannya ditahan pakaiannya untuk dijadikan sebagai untuk dia sujud, atau menahan rambutnya supaya dia bisa sujud, maka ini adalah termasuk perbuatan yang makruh. Atau ketika sedang sholat kemudian rambutnya itu diikat, ketika sedang sholat, ini juga adalah termasuk perbuatan yang makruh. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an asjuda ala sab'atin. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la akufu sya'ran wala sauban. Dan saya tidak menahan rambut dan juga saya tidak menahan baju. Jadi ini adalah menahan rambut dan menahan baju adalah termasuk perbuatan yang makruh. Kemudian yang ke-11, termasuk perbuatan yang makruh yang ke-11 adalah ini yang ke-11 bagi mereka yang berpendapat sunnahnya itu adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika sujud. Jadi ketika dia meletakkan kedua tangannya, sunnahnya itu kan bagi yang berpendapat sunnahnya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Maka kalau dia meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya, maka itu adalah perbuatan yang makruh. Sebagaimana disebutkan di sini adalah taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fis sujud, adalah mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika sujud. Ini adalah bagi mereka yang berpendapat sunnahnya yaitu adalah tangan dulu baru kemudian kedua lututnya. Wallahu taala alam. Dalil yang menunjukkan larangan ini adalah artinya perintah. Dalil yang menunjukkan bahwa meletakkan tangan itu terlebih dahulu baru kemudian kedua lututnya. Artinya kalau dia mengerjakan sebaliknya, berarti dia telah melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian sujud, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir," maka janganlah dia duduk sebagaimana duduknya onta. Wal yada yadaihi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi artinya jangan kalian seperti onta. Onta itu adalah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Maka ya kita harus menyelisih binatang. Jadi selisihlah binatang. Dari sini juga ada secara implisit menunjukkan larangan kita tasyabuh dengan binatang. Larangan kita menyerupai binatang. Kalau binatang itu duduk dengan lututnya terlebih dahulu baru tangan, maka jangan seperti itu. Kita ya kita tangan dulu baru kemudian kedua lutut. Kemudian yang ke-12, termasuk perkara yang makruh yang ke-12 adalah bastul yadaini fis sujud. Bastul yadaini fis sujud adalah membentangkan kedua tangannya itu ketika sujud. Artinya apa? Sikunya itu nempel di lantai. Ini siku nempel di lantai ini adalah termasuk perbuatan yang makruh hukumnya. Jadi ini termasuk sholatnya orang yang malas atau sholatnya yang menyerupai binatang. Jadi ada beberapa kemungkinan. Apakah dia kalau sikunya nempel di lantai adalah orang yang artinya ini tanpa hajat ya. Dia mengerjakan ini dengan sikunya nempel di lantai. Imma dia adalah orang yang malas atau dia orang yang menyerupai binatang. Kenapa? Binatang itu kalau duduk itu adalah sikunya semuanya nempel.
Kita lihat anjing. Anjing kalau duduk, yaitu adalah apa? Sikunya nempel di lantai. Kucing juga demikian, harimau, binatang buas secara umum, yaitu adalah apa? Ya, menempelkan sikunya itu adalah di tanah. Maka ini larangan menyerupai binatang. Dan jangan juga jadi orang yang malas. Dalil yang menunjukkan larangan sikunya nempel di lantai adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." I'tadilu fis sujud. Maka apa namanya? Luruskanlah ketika Anda sedang sujud. Artinya sempurnakan sujudnya. Ketika Anda sujud, sempurnakan sujudnya. Wala yabsut ahadukum. Maka janganlah salah seorang dari kalian yabsut, membentangkan zira'aihi. Zira' yaitu ujung kuku sampai dengan sikunya. Jadi ujung kuku sampai sikunya dia bentangkan. Imbisa tal kalbi, sebagaimana anjing membentangkan. Sebagaimana anjing membentangkan kedua tangannya. Jadi ini adalah larangan, ya adalah menyerupai binatang. Dalam riwayat yang lain iftiras sabu. Dalam riwayat yang lain itu adalah apa? Larangan, ya kita adalah sujud itu dengan siku nempel di lantai sebagaimana binatang buas kalau duduk. Taib. Ini adalah perbuatan yang kemudian yang berikutnya, perbuatan yang makruh yang ke-13, yaitu adalah as-salatu bihadratit ta'am au wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Adalah salat bihadratit ta'am, salat dengan hadirnya makanan, au wa huwa yudafi'u al-akhbathain, atau dia menahan dua jalan. Di sini para ulama menyatakan termasuk perbuatan yang makruh adalah sholat dengan hadirnya makanan. Maksudnya apa? Kalau makanan sudah terhidangkan, makanan sudah siap saji, makanan sudah disiapkan, sudah matang, sudah jadi, kemudian ada keinginan untuk kita makan, maka dahulukan makan sebelum kita berangkat sholat. Walaupun di masjid itu sudah iqamah. Dan ini termasuk salah satu penghalang, termasuk salah satu nanti uzur, alasan yang membolehkan kita tidak ikut sholat berjamaah. Yaitu dengan hadirnya makanan, dengan syarat tadi apa? Kalau makanan sudah terhidangkan, makanan sudah siap, dan ada keinginan untuk kita makan, ada keinginan untuk makan, kemudian para ulama menambahkan yang ketiga, yaitu jangan jadi kebiasaan. Jangan menjadikan itu kebiasaan. Artinya nanti jam-jam sholat itu adalah jam-jam makan. Jadi jangan jadikan jam-jam sholat itu adalah jam makan. Dengan alasan, loh bukan, kan makanan sudah siap dan saya ada keinginan untuk dia makan. Maka artinya apa? Dia pengen menghalalkan supaya dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Maka ini adalah termasuk niat-niat yang muharram. Karena penghalang ibadah itu termasuk adalah niat-niat yang muharram. Itu termasuk niatan-niatan yang diharamkan. Maka ada adalah boleh kita tidak ikut sholat berjamaah di masjid dengan syarat makanan itu sudah terhidangkan dan ada keinginan untuk kita makan. Maka jangan sampai lebih baik kita memikirkan jadi memikirkan sholat ketimbang kita memikirkan makan di dalam sholat. Artinya lebih baik kita memikirkan sholat di sedang makan daripada kita memikirkan makan sedang sholat. Karena ini tentunya adalah berbeda. Ketika kita sedang makan kita masih mikir sholat, maka itu masih ada kebaikan baginya. Dan insya Allah itu adalah termasuk alasan dibolehkan bagi dia meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun di masjid sudah selesai sholat. Dia baru selesai makan, pergi ke masjid ternyata jamaah sudah selesai. Maka ya sudah kita katakan itu termasuk udzur, termasuk alasan. Kemudian jangan sampai kita memikirkan makan itu sedang sholat. Lagi sholat baru mikirkan makanan. Ini adalah termasuk, karena itu akan bisa mengganggu kehusuan kita di dalam sholat.
Dalil yang menunjukkan larangan sholat dengan hadirnya makanan, yaitu adalah dan juga wa huwa yudafi'ul akhbatsain. Dan juga Nabi SAW melarang kita termasuk perbuatan yang makruh adalah menahan dua jalan. Jadi ketika kita sedang sholat, kemudian menahan dua jalan, menahan kencing, menahan buang air besar, itu adalah apa? Itu termasuk perbuatan yang makruh karena itu sudah mengganggu, akan mengganggu kita kehusuan di dalam sholat. Apalagi bagi mereka yang sudah kebelet, sudah kepingin kencing atau kepingin jangan sampai dia kepingin buang air, kemudian dia masih menahan. Kalau memang itu dia masih bisa menahan, maka itu boleh. Itu tetap sah sholatnya insya Allah. Tapi kalau dia sudah akan terganggu baginya dengan ini, ya sudah hentikan dia sholatnya. Nah, dia misalnya kalau pengen kentut, dia kentut, dia lepaskan kentutnya, ya sudah baru tinggalkan sholat. Tapi selama dia masih bisa menahan kentut, masih bisa menahan kencing, dan masih bisa menahan buang air besar, maka itu boleh. Nah, boleh, tapi ini masuk dalam kategori perbuatan yang makruh di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbatsat. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan dan tidak ada sholat dengan menahan dari dua jalan. Menahan dua jalan di sini maksudnya dari jalan depan, yaitu adalah menahan kencing, dan menahan dari jalan belakang, yaitu buang air besar dan kentut. Ini adalah termasuk perbuatan yang ini termasuk perbuatan yang makruh hukumnya. Tapi belum sampai membatalkan sholat. Tapi kalaupun dia menahan, artinya sampai selesai, insya Allah itu sholatnya itu adalah sah. Karena dalam hadits yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Jadi pembatal sholat itu kan harus dengan keyakinan. Yang membatalkan sholat itu kan harus dengan yakin. Selama masih belum yakin, kalau hanya menahan itu kan masih belum ada keyakinan bahwa itu adalah pembatal. Ya kan? Kapan itu membatalkan? Kalau memang sudah yakin keluar kencing atau keluar kentut, keluar angin, baru dia membatalkan. Karena pembatal sholat itu kan harus dengan keyakinan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, yaitu adalah ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah, ketika dia mendapati ada sesuatu yang terjadi di dalam perutnya, kemudian Nabi SAW mengatakan la yansharif, jangan dia keluar dari sholat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara, au yajida rihan, kalaupun dia tidak mendengarkan suara tapi dia mendapati bau. Kemudian yang ke-14, termasuk perbuatan yang makruh di dalam sholat yang ke-14 adalah musabaqatul imam. Musabaqatul imam adalah mendahului imam. Mendahului imam adalah termasuk perbuatan yang makruh. Cuma para ulama menyatakan ada dua. Kalau ya kita katakan yang tidak boleh itu adalah kita mendahului takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak boleh mendahului imam. Karena mendahului imam ini dalam takbiratul ihram itu tidak dibolehkan. Adapun mendahului imam ketika ruku, sujud, duduk atau berdiri, maka ini adalah apa? Kalau itu dilakukan dengan artinya tentunya kalau dilakukan dengan sengaja maka itu adalah dosa. Nah, itu adalah dia berdosa. Tapi kalau dia lakukan tidak sengaja, maka ini adalah jatuh dalam perkara yang makruh. Jatuh dalam perkara yang makruh, mendahului imam. Misalnya imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Artinya karena imamnya lambat, misalnya sudah tua, atau misalnya yang mendahului ini adalah yang masih muda, semangat, dia lebih dahulu kepalanya turun sujud ketimbang imamnya. Maka ini hendaknya makmum itu memperhatikan imam. Memperhatikan imam. Kalau dia tahu imamnya itu adalah gerakannya, dia adalah orang yang lambat, maka hendaknya dia mengikuti. Dia juga ikut lambat. Jangan sampai dia mendahului imam. Dalil yang menunjukkan larangan mendahului imam adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum." Ketahuilah hendaknya salah seorang dari kalian itu takut.
hendaknya salah seorang dari kalian takut. Yakhsha di sini adalah khosyah, adalah takut yang disertai dengan ilmu. Hendaklah kalian takut, ya artinya apa namanya takut dengan ilmu pengetahuan. Idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, qabla al-imami, sebelum imam, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya sebagaimana kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau Allah akan menjadikan bentuknya sebagaimana bentuk keledai. Tapi ini adalah walaupun kita katakan dari apa namanya itu tidak pernah, walaupun itu tidak pernah terjadi, misalnya ada orang yang mendahului imam kemudian kepalanya dijadikan kepala keledai, itu belum pernah terjadi, belum terjadi. Memang ada riwayat yang menunjukkan, seorang yang alim dengan wajahnya dengan wajah keledai, tapi itu adalah apa? Itu riwayat dari Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meriwayatkan, dan itu adalah termasuk yang dhaif, termasuk hadis yang dhaif. Jadi ada dikisahkan bahwa ada seorang imam yang dia alim, seorang ulama, nah, tapi dia selalu memakai sorban. Ketika dia ceramah itu menyampaikan hadits, menyampaikan itu dengan sorban. Ya kan? Sampai suatu saat kemudian apa? Dia melepas kepada muridnya kesayangan, dia membuka wajahnya untuk memperlihatkan kepada murid kesayangannya, dan dia melihat wajahnya seperti, artinya wajahnya, jangan kalian seperti saya ini. Ini menunjukkan bahwa dia mendahului imam. Tapi ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Tapi yang jelas bahwa ancaman, ya kan? Kalaupun tidak diancam di dunia, maka dia akan diancam di akhirat. Akan diancam di akhirat. Makanya nanti ketika dikumpulkan nanti di padang mahsyar, itu nanti ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita kan nanti akan diperlihatkan amalan-amalan yang terbaik dan amalan-amalan yang buruk kita. Amalan yang baik misalnya dia seorang muadzin, seorang yang muadzin itu nanti di pada masa di hari kiamat itu lehernya nanti panjang. Lehernya panjang. Ketika di hari akhir, leher panjang itu bukan aib. Kalau di dunia leher panjang itu mungkin celah. Itu mungkin apa namanya aib. Ya, tapi kalau di akhirat itu tidak ada, karena itu adalah keutamaan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa orang nanti yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah para muadzin. Termasuk juga di dalamnya nanti keutamaan orang yang suka berwudu, nanti akan bercahaya pada seluruh anggota wudunya. Ini kebaikan. Tapi ada juga yang buruk. Nanti akan dijadikan apa? Kepalanya kepala keledai, atau bentuknya nanti bentuk keledai. Itu nanti pada hari kiamat itu menunjukkan amalan buruknya di dunia. Tapi ini adalah mendahului imam adalah termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Wallahu taala alam. Saya kira itu bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz dari media sosial Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, jika semisal kita sedang tahajud, setelah terbangun kita diam dulu, terus kita membuat kopi dengan tujuannya buat menghilangkan kantuk dan sholatnya lebih fokus, kira-kira hukumnya bagaimana Ustaz? Segala yang ada kaidah yang mengatakan bahwa al-wasailah ahkamul maqasid. Ya, al-wasailah ahkamul maqasid. Jadi kita katakan adalah apa namanya, segala wasilah yang menghilangkan rasa ngantuk ketika kita ingin mengerjakan satu ibadah, maka ini adalah amalan yang akan, kalau itu adalah amalan sunnah, maka ini adalah apa? Maka wasilah ini bisa menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Kalau kita niatkan, kita membuat kopi misalnya tengah malam, kita membuat kopi supaya tidak menghilangkan rasa ngantuk, supaya dia bisa beribadah kepada Allah, maka minum kopi ini dengan niat supaya dia bisa beribadah, maka insya Allah itu akan terhitung pahala. Dengan membuat kopi ini, itu akan terhitung pahala. Maka ini adalah, ya kita katakan ini adalah termasuk wasilah. Kalau misalnya dia membuat kopi supaya menghilangkan rasa ngantuk, tapi tidak ada niat untuk dia menguatkan dalam ibadah,
maka ini adalah boleh. Ini pun juga adalah termasuk perkara yang dibolehkan. Jadi itu nanti berkaitan dengan ini adalah insya Allah itu adalah dibolehkan. Bukan termasuk perbuatan yang dilarang. Atau kalau tidak misalnya ya sudah tidur dulu, hilangkan rasa ngantuk dengan tidur. Kemudian nanti dia pakai alarm jam beker atau alarmnya dihidupkan, nanti dia akan bangun jam sekian. Kemudian atau dia menghilangkan rasa ngantuk itu dengan pergi wudhu, cuci muka, atau dia gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yang ini adalah termasuk ya kita katakan dia berusaha, karena yang rasa ngantuk inilah yang dia ingin menghilangkan supaya dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Wallahu taala. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.